Baik, jadi, memang angka kejadian Covid ini cenderung meningkat pada tahun 2021 ini ya, Bu. Jadi, sebenarnya di rumah sakit kita sendiri sejak Januari eee, sampai dengan Agustus ini terdapat, 18 total kematian ibu hamil dari sekitar 92 kasus yang terkonfirmasi. Jadi angkanya relatif meningkat, terutama, sepertinya semenjak adanya, mungkin yang varian Delta ini ya, seperti itu. Makanya kemarin juga kita sudah mendeklarasikan di Rumah Sakit Muhammad Husin untuk pemberian vaksinasi, pada ibu hamil, karena ibu hamil ini saat ini dianggap sebagai kehamilan itu dianggap sebagai suatu komorbid. Jadi dia beresiko kalau ibu-ibu hamil itu terkena infeksi Covid, bisa menyebabkan, infeksi yang lebih berat, memerlukan perawatan intensif dan bisa juga menyebabkan kematian, seperti itu. Ada yang mau di-share screen barangkali, Dok? Kebetulan saya sih nggak menyiapkan slide. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi tapi memang, untuk diketahui, bahwa vaksin Covid ini, saat ini memang sudah bisa diberikan untuk ibu hamil. Jadi sejak tanggal 2 Agustus sebenarnya sudah ada surat keputusannya dan dideklarasikan kemarin serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang, untuk pemberian vaksin Covid terhadap ibu hamil. Nah, vaksin Covid ini bisa diberikan terutama sih prioritasnya untuk golongan ibu-ibu hamil yang beresiko. Beresiko tinggi itu dikatakan jika usia ibu pada saat hamil lebih dari 35 tahun, kemudian ada obesitas, ada penyakit-penyakit penyerta seperti darah tinggi dan diabetes, tapi juga yang kontrol seperti itu. Nah, tapi juga dikatakan dapat diberikan pada semua kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan konseling dan bersedia untuk diberikan vaksin COVID-19. Nah, batasan usianya yang kita berikan yaitu adalah usia 13 minggu sampai 33 minggu usia kehamilan. Diberikan 2 dosis, dalam 2 dosis, sebenarnya ada beberapa platform vaksin yang bisa diberikan, yaitu vaksin yang inaktif virus, yaitu yang kita gunakan saat ini, yang kemarin kita gunakan yaitu vaksin Sinovac, dan juga ada vaksin mRNA yang bisa diberikan, yaitu kalau kita tahu namanya Moderna atau Pfizer. Jadi diberikan kalau Sinovac maupun Pfizer atau Moderna ini diberikan dalam 2 dosis yang diberikan dengan suntikan di lengan kiri, otot di lengan kiri secara intramuskuler, kemudian diberikan dengan jarak 28 hari untuk dari dosis pertama sampai dosis yang kedua. Nah, jadi kalau menurut saya penting sekali kita untuk mensukseskan program pemenuhan cakupan vaksinasi pada ibu hamil ini untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang berat dan juga mencegah angka kematian bila terjadi infeksi pada ibu hamil. Karena seperti kita ketahui sosok ibu ini kan sosok yang tidak tergantikan ya gitu. Iya. Nah, jadi kemudian juga kadang-kadang tuh pertanyaannya, aduh saya takut nanti disuntik berbahaya untuk kehamilan saya. Justru dari beberapa penelitian sudah dikerjakan, jadi sudah banyak, sampelnya juga ada 35.000 sekitar ibu hamil yang diberikan vaksin mRNA, dan beberapa penelitian tentang vaksin dengan virus-virus yang dilemahkan itu tidak terbukti menyebabkan kecacatan pada janin. Jadi, dan juga dia dikatakan bahwa lebih baik mendapatkan perlindungan vaksinasi daripada tidak mendapatkan vaksinasi sama sekali. Nah, kemudian juga efeknya juga sama saja. Jadi nanti efek sampingnya ada yang ditakut-takutin lah, ada yang bisa meninggal, katanya lumpuh lah segala macam. Tapi sejauh ini efek samping yang bisa terjadi atau KIPI dari ikutan pasca imunisasi yang terjadi pada ibu hamil itu kurang lebih sama yang dialami oleh ibu-ibu yang tidak hamil atau pada orang-orang yang menerima vaksin pada umumnya. Jadi kebanyakan tuh hanya nyeri pada tempat suntikan, ada beberapa yang mengalami rasa tidak nyaman, mungkin tangannya bengkak sedikit, ada yang merasakan demam, tapi itu pun
bisa hilang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan juga bisa ada diberikan obat-obatan suportif kalau memang diperlukan seperti itu. Jadi tidak perlu takut untuk melakukan vaksinasi. Jadi manfaatnya lebih besar dibandingkan jika tidak mendapatkan vaksin. Gitu. Dok, memang WHO kemudian memutuskan bahwa ibu hamil, ibu menyusui juga direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin seperti itu ya. Tetapi seingat saya nih dok, sorry kalau saya salah, itu pada sekira bulan Maret, April belum ada ketentuan seperti itu. Sehingga orang yang sudah hamil 3 bulan dan kemudian umurnya di bawah 35 tahun, mungkin dia merasa tidak memerlukan untuk divaksin. Sehingga ketika terserang COVID itu menjadi fatal. Apalagi varian Delta kemudian masuk ke Indonesia. Gimana penjelasannya, dok? Nah, jadi seperti ini. Memang pada saat bulan April itu kita memang belum ada keputusan. Jadi memang kan karena kita juga baru mengalami pandemi COVID ini baru memasuki tahun kedua. Jadi kita masih mencari dan terus mencari. Kemudian kita melakukan penelitian nih. Karena waktu itu mungkin belum ada data yang mencukupi untuk memberikan vaksinasi terhadap ibu hamil ataupun ibu menyusui, makanya kita belum memberikan rekomendasi. Tapi setelah adanya penelitian dan datanya menunjukkan bahwa vaksinasi COVID itu pada ibu hamil maupun ibu menyusui tidak menyebabkan kecacatan ataupun tidak menyebabkan efek samping, malah bisa memberikan perlindungan pada ibu hamil untuk mengurangi beratnya penyakit, makanya kemudian kita mensosialisasikan dan juga pemerintah mencanangkan bahwa program ini penting dan ibu-ibu hamil itu dianggap sebagai kelompok yang rentan walaupun dia hanya di rumah, tapi kan suaminya, anak-anaknya karena bekerja dari luar atau orang-orang yang hidup bersama ibu-ibu hamil tersebut bisa menjadi sumber penularan dan ibu-ibu hamil itu termasuk golongan yang harus dilindungi seperti itu. Jadi karena waktu itu belum ada cukup data, belum ada penelitiannya, belum selesai, jadi memang kita tidak memberikan vaksin. Sebaiknya kalau kemudian aturan baru muncul, maka untuk ibu hamil yang pada bulan Mei seperti itu dia sudah hamil 5 bulan, vaksin atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita mengacu yang diberikan yang sekarang 13 minggu sampai 33 minggu. Tapi sebenarnya dia itu bisa diberikan kapan saja sebenarnya. Kalau dari RCOG, Royal College itu mengatakan bahwa dia itu aman semua usia kehamilan. Tapi biasanya kita berdasarkan rekomendasi dari POGI juga, kemudian dari Kemenkes kita memberikan 13 sampai 33 minggu. Jadi selama dia masih itu, jadi sebaiknya boleh diberikan vaksinasi asal tidak ada hal-hal yang bisa membuat vaksinasi itu ditunda, misalnya tidak sedang terinfeksi, tidak sedang demam, terus tidak ada penyakit-penyakit metabolik yang tidak terkontrol seperti hipertensi ataupun diabetes, tidak ada penyakit imunodefisiensi yang primer gitu. Pokoknya kalau dia tidak ada yang menunda, yang harus ditunda boleh diberikan vaksin selama masih dalam rentang 13 sampai 33 minggu saat ini. Begitu. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.